Oke, pertanyaan berikut, apakah outsourcing mendapatkan hak cuti? Mengingat di perusahaan kami bekerja setiap tahun sekali terjadi tender pemenang outsourcing. Dengan dalih ini pemberi jasa dan pemilik perusahaan tidak memberi cuti, alasan perusahaan belum 1 tahun. Mohon dibahas di dalam acara ini. Terima kasih. Oke. Outsourcing tetap mendapatkan hak cuti sebagaimana peraturan perundangan mengaturnya. Ya, outsourcing atau sekarang disebut dengan alidaya itu tetap mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan seperti karyawan di perusahaan pada umumnya atau perusahaan prinsipalnya. Jadi apalagi tentang hak cuti. Cuti atau istirahat tahunan di dalam peraturan perundangan tidak mengkhususkan pemberlakuannya hanya kepada jenis perusahaan tertentu. Misalnya hanya kepada perusahaan outsourcing atau alidaya, enggak ada. Di sana disebutkan untuk karyawan. Ya, berarti karyawan semua karyawan. Maka baik dia di perusahaan alidaya atau outsourcing maupun di perusahaan prinsipal, sejatinya ketentuan hak cuti tetap berlaku. Kan? Ini setiap 1 tahun sekali terjadi tender pemenang outsourcing. Dan pemilik perusahaan tidak memberikan cuti, alasan perusahaan belum 1 tahun. Ya nggak bisa. Ini kan berdasarkan masa kerja. Meskipun dia ditempatkan di perusahaan pengguna yang lain, dipindahkan. Ini saya karyawan outsourcing misalkan. Saya karyawan outsourcing, kemudian biasanya yang terjadi ini, kita ambil contoh real lah ya. Seorang karyawan outsourcing di bagian cleaning service. Alidaya untuk kebersihan, jasa kebersihan. Si petugas kebersihan di tahun pertama dia bekerja di perusahaan A. Kemudian di bulan ke-11 masuk ke bulan ke-12. Belum habis 12 bulan, jadi baru jalan 11 bulan, dia dipindahkan ke perusahaan B. Kata-kata dipindahkan ke perusahaan B itu kan tidak menunjukkan pindah hubungan kerja. Hubungan kerja kan tetap dengan perusahaan alidaya tadi, ya kan? Kalau alidaya kebersihan itu adalah DHM cleaning misalkan, maka si petugas kebersihan tadi hubungan kerjanya tetap dengan DHM cleaning kan? Cuman dia tugasnya dipindahkan dari perusahaan A ke perusahaan B, kan begitu? Jadi tetap dia karyawannya DHM cleaning. Maka kepadanya meskipun bulan ke-12-nya dia ada di perusahaan B, masuk ke bulan ke-13, hak cutinya muncul. Tetap muncul, karena hubungan kerja tetap ada. Kalau diakalin pakai kontrak, Pak, kontraknya setahun, atau kontrak 11 bulan aja, Pak. Kontrak 11 bulan, baru nanti dia perpanjang lagi 11 bulan misalkan. Kan dia nggak dapat, siapa bilang nggak dapat? Kan dia terus bekerja. Selama di bawah. Kan selama bekerja kan begitu. Dia tetap bekerja kok. Di outsourcing itu. Tetap bekerja. Bulan ke-12, bulan ke-13, meskipun kerjanya baru, bukan berarti hubungan kerjanya baru. Bukan berarti masa kerjanya baru. Enggak. Masa kerja tetap dihitung. Maka kepada dia berlakulah hak cuti. Ya. Jadi bagi perusahaan-perusahaan alidaya, berhati-hatilah tentang pengaturan masalah cuti. Banyak kekeliruan, banyak kasus tentang masalah cuti di perusahaan-perusahaan alidaya, dan ini berdampak sampai ke perselisihan, ya, berpotensi maju sampai ke perselisihan. Begitu ya kurang lebih. Silakan.